Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua sekalipun dengan kondisi yang masih corona. Jadi masih ada pembatasan-pembatasan sosial, namun tidak mengurangi kita untuk terus belajar, berkarya, serta meningkatkan skill yang ada pada diri kita. Pada kesempatan mata kuliah elektronika industri pertemuan ketiga, kita akan bersama-sama belajar tentang konsep rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang selalu kita jumpai dan kita ambil fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebagai seorang akademisi teknik, kita tidak hanya memakai saja atau hanya menggunakan fungsinya saja, tapi perlu mengetahui bagaimana konsep-konsep rangkaian listrik itu bisa terjadi. Pada mata kuliah kali ini, pembahasan terkait rangkaian listrik yaitu mengenai arus, tegangan, energi, daya, kemudian ada juga rangkaian listrik yang seri dan paralel. Dari kalian pasti sudah memahami hal-hal tersebut, tapi saya coba untuk memberi pengetahuan lebih dari hal-hal yang terkait rangkaian listrik. Baik, sebelum ke materi, saya informasikan untuk menonton video ini sampai selesai. Karena apa? Karena ada beberapa soal yang perlu kalian kerjakan sebagai bahan tugas untuk pertemuan kali ini. Nah, ini beberapa materi. Beberapa materi diantaranya ini ada rangkaian listrik, arus, tegangan, energi, daya, kemudian ada rangkaian seri dan paralel. Sebuah listrik, ini kita akan membahas tentang definisi dari rangkaian listrik itu sendiri seperti apa. Sebuah listrik dikatakan sebagai rangkaian listrik, yaitu apabila terkoneksi dari sekumpulan komponen dengan dilengkapi rangkaian penghubung yang disusun dengan cara tertentu, mau melingkar atau kotak atau segi 5, segi 6 dalam suatu lintasan tertutup. Apabila ada suatu rangkaian sudah terkoneksi tetapi rangkaian tersebut tidak dalam kondisi lintasan yang tertutup, maka otomatis listrik tidak akan mengalir. Karena apa? Karena tidak ada arus yang mengalir. Lintasan tertutup itu seperti apa? Lintasan tertutup bisa diartikan sebagai lintasan yang dimulai dari titik awal dan akan kembali pada titik tersebut tanpa ada putus, baik lintasan yang ditempuh itu jauh atau sangat dekat. Jadi kita bayangkan seperti lingkaran atau kita membuat sebuah persegi panjang. Jadi lintasannya itu mau jauh, mau sangat jauh ataupun sangat dekat, yang penting tidak ada putus, itu dikatakan sebagai lintasan tertutup. Selanjutnya mengenai elemen-elemen pada rangkaian listrik. Elemen-elemen yang dikenal dalam dunia rangkaian listrik itu ada dua, yaitu ada elemen aktif dan juga ada elemen pasif. Elemen aktif itu adalah elemen yang mampu menghasilkan energi, baik energinya itu berupa tegangan maupun berupa arus. Yang termasuk dalam kategori elemen aktif ini adalah sumber tegangan dan sumber arus. Sedangkan elemen pasif itu seperti apa? Yaitu kebalikan dari elemen aktif, elemen yang tidak dapat menghasilkan energi. Contohnya seperti resistor, induktor, dan kapasitor. Resistor itu dengan satuannya ohm yang memiliki sifat mampu menyerap energi. Atau
yang bisa kita sebut sebagai tahanan atau hambatan. Sedangkan L atau induktor itu memiliki fungsi menyerap energi. Juga selain menyerap energi juga dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Kita kenalnya yaitu berupa lilitan, belitan, atau kumparan. Sedangkan C adalah kapasitor. Kapasitor memiliki fungsi untuk menyerap energi. Ini hampir sama dengan L, menyerap energi dan dapat menyimpan energi. Pembedanya kalau kapasitor itu menyimpan energinya dalam bentuk medan listrik. Kalau tadi induktor menyimpan energinya yaitu dalam bentuk medan magnet. Kalau ini adalah elemen-elemen listrik yang didasarkan terminal. Terminal itu maksudnya ada berapa kaki kayak gitu. Kalau yang 2 terminal atau 2 kaki itu contohnya seperti kapasitor, induktor, resistor, sumber arus atau sumber tegangan ini hanya memiliki 2 kaki. Sedangkan yang lebih dari 2 terminal ini ada op-amp, ada transistor. Kita tahu kalau transistor itu memiliki 3 kaki. Jadi lebih dari 2 kaki. Op-amp juga, op-amp ada 3 kaki. Selanjutnya yaitu mengenai arus listrik. Arus listrik yang disimbolkan dengan I dengan memiliki satuan ampere. Arus merupakan perubahan muatan terhadap waktu atau banyaknya muatan yang melintasi suatu luasan penampang dalam satuan waktu. Dalam bahasa gampangnya, arah arus listrik itu searah dengan arah pergerakan muatan positif atau berlawanan arah dengan arah pergerakan muatan negatif. Jadi kalau sebuah lintasan tadi, lintasannya dalam suatu rangkaian listrik itu lintasannya tidak tertutup, maka arus juga tidak bisa melewati. Jadi akan terjadi kondisi arus bocor seandainya lintasannya itu tidak tertutup. Masih tentang arus listrik, muatan positif, ini ada muatan positif juga ada muatan negatif. Muatan positif itu adalah atom yang kekurangan elektron atau muatan yang kekurangan elektron. Elektron yaitu muatan negatif. Jadi, muatan negatif itu sendiri atom atau muatan yang kelebihan dari elektron. Simbol dari muatan konstan itu adalah Q besar. Biasanya ada pembedanya Q besar sama Q kecil. Kalau Q besar itu untuk muatan konstan, sedangkan Q kecil itu untuk muatan yang tergantung dengan waktu. Secara matematis harus didefinisikan yaitu I sama dengan dQ per dt. Selanjutnya, karena kita belajar tentang arus, dalam rangkaian listrik itu kenapa harus ada arus? Ini ada hal-hal yang melatar belakangi mengapa arus itu harus ada. Yang pertama itu karena ada muatan yang bergerak, karena ada pergerakan dalam suatu listrik. Jadi kalau ada muatan yang bergerak itu pasti ada arus yang bergerak juga. Kemudian karena adanya kecepatan pada muatan. Hal ini juga membuat arus itu harus ada pada suatu rangkaian listrik. Kemudian selanjutnya, karena ada percepatan yang dialami oleh muatan. Terus karena ada gaya juga. Di dalam listrik ada gaya, jadi mengharuskan ada arus. Ini karena ada medan listrik. Selanjutnya karena ada beda potensial.
Jika ada beda potensial atau ada tegangan, pasti harus ada arus. Karena antara beda potensial dengan arus ini saling berhubungan. Kemudian karena ada pemisahan muatan positif dengan muatan negatif. Nah, karena ada pemisah muatan positif dan muatan negatif ini, makanya harus ada arus. Kemudian selanjutnya karena ada kerja yang memisahkan muatan. Jika muatan ini terpisah antara muatan positif dan negatif, jadi di dalam suatu rangkaian listrik itu harus ada arus. Nah, ini ada dua jenis arus, yaitu ada arus DC atau arus searah, yaitu arus yang mengalir dengan nilai konstan. Kalau dalam penggambarannya seperti ini, jadi arusnya itu konstan, terus seperti ini terus pergerakannya. Sedangkan yang kedua yaitu arus AC atau arus bolak-balik, yaitu arus yang nilainya berubah-ubah secara periodik. Jadi cepat sekali mengalami perubahan. Kalau kita biasanya melihat ada gelombang sinus kayak gini lah, itu biasanya pasti menggunakan arus AC. Contohnya arus AC itu seperti apa? Listrik yang ada di rumah-rumah itu biasanya menggunakan tegangan AC. Sedangkan untuk arus DC itu biasanya contohnya kayak baterai, itu arus DC. Yang selanjutnya adalah tegangan. Tegangan bisa dikatakan sebagai beda potensial atau voltage, yaitu dengan satuan volt. Tegangan adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu muatan pada elemen atau komponen dari satu terminal ke terminal yang lain. Jadi kalau diumpamakan dari sebuah tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sini ini juga sebagaimana pengertian yang ada di atas. Kemudian tegangan juga disebut sebagai kerja yang dilakukan, adalah energi yang dikeluarkan, sehingga pengertian di atas dapat dipersingkat bahwasanya tegangan itu adalah energi per satuan muatan, atau dalam rumusnya yaitu V per W per I, kayak gitu. Ini tentang tegangan. Ada dua cara dalam memandang tegangan atau voltage ataupun beda potensial, yaitu ada tegangan turun, juga ada tegangan naik. Tegangan turun atau voltage drop itu jika dipandang dari beda potensial yang lebih tinggi ke beda potensial yang lebih rendah. Itu adalah tegangan turun. Jadi beda potensial yang lebih tinggi itu anggap positif, sedangkan beda potensial yang lebih rendah itu adalah negatif. Kemudian ada yang namanya tegangan naik atau voltage rise, yaitu jika dipandang dari potensial rendah ke potensial tinggi, yaitu dari negatif ke positif, maksudnya dari tegangan naik ini. Nah, dari pilihan yang pertama atau pilihan dari tegangan turun ini yang lebih banyak digunakan dalam suatu rangkaian. Ini dimisalkan, untuk memisalkan dari tegangan naik atau turun sesuai dengan notasi polaritas pada gambar. Semisal tegangannya itu ada 5 volt, kemudian beda potensial antara titik A dengan titik B sebesar 5 volt. Titik A memiliki tegangan 5 volt lebih tinggi dari titik B. Jadi untuk perumusannya yaitu VA
min VB sama dengan VAB yang nilainya adalah 5 volt. Kemudian VBA sama dengan VB min VA sama dengan negatif 5 volt. Itu contohnya dari tegangan turun ataupun tegangan naik. Ini sumber-sumber aktif yang biasanya ada pada rangkaian listrik. Ada sumber tegangan bebas, simbolnya seperti ini. Kemudian sumber tegangan tak bebas. Kemudian ada sumber arus dan ada sumber arus tak bebas. Maksudnya, di sini ada pemaknaan bebas sama tak bebas. Kalau bebas itu berarti bisa menghasilkan tegangan ataupun arus sendiri. Sedangkan kalau sumber tegangan tak bebas atau sumber arus tak bebas itu arusnya atau tegangannya itu dibebankan atau dikontrol oleh tegangan yang lain. Makanya disebut sebagai tak bebas. Nah, ini ada hukum Ohm. Hukum Ohm itu terkenalnya ada VIR. V berarti untuk tegangan, sedangkan I itu untuk kuat arus listrik, dan R itu untuk hambatan. Kalau kita mencari V berarti I kali R atau kuat arus dikali hambatan, sedangkan untuk mencari I berarti V per R, dan untuk mencari R juga V per I. Ini adalah rumus dari hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian, kayak gitu. Jadi ini maksud dari bunyi hukum Ohm. Simbol yang digunakan pada hukum Ohm adalah V untuk voltage. Ini sudah saya jelaskan. Sedangkan satuan dari voltage yaitu volt, sedangkan R atau hambatan satuannya adalah ohm, sedangkan I atau arus listrik satuannya yaitu ampere. Nah, ini ada contoh soal mengenai hukum Ohm. Ini coba kalian kerjakan dan nanti kalian kumpulkan. Apabila dalam dalam video yang saya bagikan terdapat contoh soal atau soal yang perlu kalian kerjakan, itu berarti hasilnya harus dikirimkan. Selanjutnya yaitu tentang energi kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton untuk memindahkan benda sejauh 1 meter. Nah, dalam bahasa gampangnya, energi itu adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk bekerja atau melakukan usaha. Nah, contohnya kalau kita makan, setelah selesai kita makan berarti kita memiliki energi yang mampu digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti itu. Hukum kekekalan energi yang sudah sering kita ketahui yaitu energi tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dihilangkan. Energi hanya mampu berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, contohnya seperti pada pembangkit listrik tenaga air. Energi dari air yang bergerak berubah menjadi energi listrik, diolah. Kemudian energi listrik akan berubah menjadi energi cahaya dan menjadi energi panas jika energi listrik tersebut melewati suatu lampu. Jadilah ada energi cahaya karena ada sesuatu yang melewati lampu tersebut.
Nah, sifat energi listrik ini ada dua, ada yang bersifat menyerap energi, dan yang kedua adalah mengirim energi. Energi dikatakan memiliki sifat menyerap energi, yaitu jika arus positif masuk ke terminal positif atau meninggalkan terminal negatif. Jadi, kalau digambarkan seperti ini, fungsi dari sifat energi listrik yaitu menyerap energi apabila arus masuk melalui yang positif. Kemudian meninggalkan yang negatif. Itu berarti energi memiliki sifat menyerap. Sedangkan energi yang memiliki sifat mengirim jika arus positif masuk ke terminal negatif atau meninggalkan terminal positif. Jadi kayak gini, mengirim energi apabila ada arus positif masuk ke terminal negatif kayak gini, dan meninggalkan arus positif dan meninggalkan terminal positif. Inilah yang dikatakan bahwasanya sifat energi itu mengirim. Daya merupakan laju energi yang dihantarkan selama melakukan usaha dalam periode waktu tertentu. Satuan dari daya yaitu watt. Dalam rumusnya, daya sama dengan P, ini adalah simbol daya, sama dengan tegangan kali kuat arus. Daya juga ada dua, ada daya positif, juga ada daya negatif. Kalau daya positif itu adalah menyerap energi, sedangkan daya negatif adalah mengirim energi, sebagaimana kasus dari energi yang memiliki sifat menyerap dan memiliki sifat mengirim. Ini contoh soal yang berkaitan dengan daya. Jika suatu beban memiliki tahanan hambatan 100 ohm dihubungkan ke sumber tegangan yang besarnya 220 volt. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa besar arus dan daya yang mengalir pada rangkaian tersebut. Yang diketahui adalah hambatan dan tegangan. Kemudian yang kita cari adalah arus. Rumus dari arus adalah tegangan dibagi hambatan. Tegangannya nilainya adalah 220 volt. Kemudian dibagikan dengan hambatan yang nilainya adalah 100. Jadi I-nya sama dengan 2,2 ampere. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus daya. Rumus daya adalah I kali V atau arus kali tegangan sama dengan 2,2 kali 220, nilainya 484 watt. Kemudian ini adalah prefix dalam satuan internasional untuk menyatakan bilangan yang lebih besar atau lebih kecil dari satuan dasar dipergunakan notasi desimal. Ini hanya satuan-satuan di dalam teknologi ya, dari terkecil sampai ke tera. Sekarang udah zamannya tera, 1 tera, 2 tera, giga, mega, kilo, ini sudah biasa. Senti, mili, hanya mikro. Sekarang sudah ada generasi nano, nanti bakal ke piko, ke femto, sampai ke atto. Nah, ini tugas yang perlu kalian kerjakan juga. Yang pertama yaitu buatlah sebuah rangkaian sederhana menggunakan hukum Ohm. Jadi kalian bisa membuat rangkaian lampu atau rangkaian apa kayak gitu. Yang penting yang mengarah pada hukum Ohm. Setelah itu, hitung nilai tegangan dan arus yang diberikan.
nilai tegangan dan arus yang kalian berikan ini bisa kalian cek menggunakan multimeter. Tugasnya ini bebas, kalian bisa membuat softwarenya atau jika ingin membuat hardwarenya juga nggak apa-apa. Selanjutnya yaitu rangkaian seri dan paralel. Nah, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, juga ada rangkaian seri dan paralel, maksudnya rangkaian campuran. Pengertian dari rangkaian seri. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian yang semua bagian-bagiannya dihubungkan berurutan, sehingga setiap bagian dialiri oleh arus listrik yang sama. Nah, ini rangkaiannya urut. Rangkaian ini disebut dengan rangkaian tunggal, membiarkan listrik mengalir keluar dari sumber tegangan melalui setiap bagian dan kembali lagi ke sumber tegangan dari sini. Melewati satu, kemudian jalan lagi melewati sini satu, habis itu kembali lagi ke sumber tegangannya. Kemudian kuat arus yang mengalir selalu sama di setiap titik sepanjang rangkaian. Nah, semisal ini tegangannya 12, kemudian arus yang diberikan itu 3 ampere. Ya, di setiap lampu itu dapatnya ya sama. Arus yang dilalui oleh, semisal ada 2 lampu, arus yang dilalui oleh 2 lampu ini memiliki arus yang sama. Hambatan yang dirangkai secara seri akan semakin besar nilai hambatannya. Jadi nanti nilai R-nya itu semakin kecil karena arus yang dimiliki tiap-tiap lampu ya, kalau dicontohkan lampu itu sama. Sedangkan lampu yang dirangkai dalam kondisi seri itu juga nyalanya semakin redup, nggak pas nyala terang. Tergantung dari arus yang mengalir dari tiap-tiap lampu, kalau dicontohkan lampu. Terus, yang nggak enak itu apabila satu lampu mati, maka lampu yang lain juga akan mati. Semisal satu kabelnya ini putus, maka otomatis seluruh lampu ini akan mati semuanya karena dihubungkan secara seri. Nah, biasanya ciri-ciri yang ada pada rangkaian seri itu, pertama, semua komponen listrik yang akan dipasang disusun secara berderet atau berurutan seperti ini. Nah, berderet, berurutan kayak gitu. Kabel penghubung semua komponen tersebut tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian, sehingga hanya ada satu jalan yang dilalui oleh arus. Nah, seperti ini, kabelnya cuma satu, melalui satu jalur. Nggak ada kayak gini, atau ditambah kabel di sini lagi juga nggak ada. Langsung melewati. Misal ini ditambah lampu, kabelnya pun akan mengikuti si lampu yang dirangkai seri tersebut. Akibatnya, karena tersusun secara seri dan kabel penghubungnya itu hanya ada satu jalan, maka arus yang melewati atau arus yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian yang sama besarnya. Jadi arusnya itu sama. Tiap elemen yang dilalui oleh sepanjang garis dari rangkaian seri itu mendapatkan arus yang sama. Artinya, semua komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama. Jika lampu yang dipasang, maka lampunya akan mendapatkan arus yang sama.
ataupun alat-alat lain yang terpasang secara seri, itu berarti akan mendapatkan arus yang sama pula. Nah, ciri yang selanjutnya, rangkaian seri memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Hambatan total, R-nya itu lebih tinggi ya. Tadi sudah dikatakan bahwasannya R yang ada pada rangkaian seri atau hambatan yang ada di rangkaian seri itu pasti akan lebih tinggi nilainya. Beda potensial atau tegangan total dari rangkaian seri adalah hasil jumlah antara beda potensial pada tiap-tiap resistor. Jika dinyatakan dalam suatu rumus, maka ini adalah rumusnya. Jika ada beberapa I, kemudian R totalnya sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, kemudian V totalnya sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sebagaimana rumusnya, kalau kita mencari nilai V, maka rumusnya adalah I kali R, jadi I kali R1 ditambah I kali R2, kemudian ditambah dengan I kali R3. Ini contoh gambar yang dirangkai secara seri. Ini resistor. Yang kedua ini juga adalah simbol dari resistor. Yang kesemuanya ini dirangkai secara seri. Kalau ini contohnya lampu, ini ya gambar lampu yang tersusun secara seri. Nah, ini lampu yang tersusun secara seri. Ini contoh rangkaian yang tergambar secara seri, di mana ini ada sumber tegangannya dan ini ada R-nya. Dan nanti arus yang melewati itu akan sama pula dari tiap-tiap R. Kalau ada rangkaian seperti ini, karena ini seri semuanya, maka bisa dijadikan satu seperti ini. Jadi R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan R seri atau R totalnya. Pada rangkaian seri tersebut berlaku, ini seperti pada contoh pada slide sebelumnya. Kalau mencari V sama dengan V1 plus V2 plus V3, VAB-nya juga seperti itu. IR1 ditambah IR2 ditambah IR3. Nah, untuk rangkaian total dari rangkaian seri sama dengan R1 tambah R2 sampai ke Rn. N itu menunjukkan jumlah resistor yang terangkai. Ini ada contoh soalnya, mudah sekali. Di sini ada 3 hambatan yang masing-masing 30 ohm, 40 ohm, dan 50 ohm dengan sumber tegangan 60 volt. Pertanyaannya adalah berapa hambatan penggantinya? Kemudian berapakah kuat arus pada rangkaian tersebut? Ini langsung bisa dijawab. Karena ini R-nya ada banyak, jadi semua R ini bisa ditambahkan, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3. Hasilnya RS-nya adalah 120 ohm. Pertama adalah hambatan penggantinya berapa, yaitu 120 ohm. Kemudian arusnya berapa, yaitu 60 dibagi 12 sama dengan setengah ampere atau 0,5 ampere. Gampang sekali. Kemudian rangkaian paralel. Kalau di sini seri, di sini tersusun secara paralel.
Kalau seri dihubungkan secara bersejajar, kalau rangkaian paralel dihubungkan secara tersusun. Karena dihubung secara tersusun, akibatnya pada rangkaian paralel terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Jadi pengkabelannya ini bercabang, tidak hanya melewati satu titik, tapi melewati beberapa titik. Kalau yang di rangkaian seri ini kelihatan sekali. Nah, ini disusun secara seri. Jika di sini ada lampu itu juga masih seri. Cuma kalau yang pada gambar ini tersusun secara paralel, jadi kalau mau menghubungkan lampu lagi secara paralel, di sini ditambah kabel penghubung pasang lampu. Pengen nambah lampu lagi secara paralel, dilakukan dengan cara yang sama. Rangkaian ini disebut juga rangkaian bercabang karena memiliki banyak cabang kabel. Semua percabangan yang ada dapat dilalui oleh arus listrik jelas karena ini adalah lintasan yang tertutup. Jadi pasti ada arus yang melewati. Di setiap cabang itu komponen listrik terpasang sehingga masing-masing komponen itu memiliki cabang dan arus tersendiri. Jadi berbeda-beda arus yang melalui dari satu lampu ke lampu yang lain. Arus tersebut mengaliri semua komponen listrik yang terpasang secara bersamaan. Pasti, baik di seri maupun di paralel, arusnya pasti mengaliri seluruh komponen yang ada. Rangkaian paralel diperlukan jika kita akan melakukan pengaturan arus listrik dengan membagi arus listrik dengan cara merubah beban yang lewat di tiap percabangan. Nah, ini baru dibutuhkan jika memang membutuhkan pengaturan arus listrik yang akan dirangkai secara paralel. Ciri-ciri rangkaian paralel ini hampir sama dengan yang di slide ini. Semua komponen tersusun secara bersusun. Setiap komponen terhubung dari kutub positif dan kutub negatif dari sumber tegangan, artinya semua komponen mendapat tegangan yang sama besar. Nah, seperti ini. Kabel di lampu yang pertama ini melewati kutub yang positif dan kutub yang negatif. Di kabel yang kedua juga kayak gitu. Pada rangkaian paralel, arus yang mengalir pada setiap cabang berbeda besarnya. Ini sedangkan hambatan totalnya menjadi lebih kecil dari hambatan tiap-tiap komponen listriknya. Seperti ini rumusnya. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Hambatannya ini semakin kecil karena 1/RP rangkaian paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kalau di rangkaian seri itu hambatannya semakin besar karena untuk mencari hambatan serinya itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah sampai ke Rn. Nah, kelebihan dari menggunakan rangkaian paralel apabila saklar itu dimatikan, maka tidak semua komponen mati, kecuali komponen yang dihubungkan dengan saklar yang dimatikan, misalnya lampu, seperti ini. Jika kabel atau lampu yang di sini itu putus, maka di sini tetap hidup karena di kabel sini nggak ada masalah. Kecuali kalau memang kabelnya udah rusak semuanya. Sekalipun nggak rangkaian paralel, rangkaian seri pun akan rusak.
Selain itu, jika ada salah satu cabang atau komponen listrik yang putus atau rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi. Jadi seperti tadi. Sebab masih ada, ini dikarenakan kenapa komponen yang lain itu masih tetap berfungsi? Sebab masih ada cabang lain yang dapat dialiri arus listrik dan komponen yang tidak rusak masih mempunyai hubungan dengan kedua kutub sumber tegangan. Jadi nggak semuanya rusak. Sedangkan kelemahan dari rangkaian paralel ini membutuhkan banyak kabel atau penghantar listrik untuk menyusun seluruh rangkaian. Pasti membutuhkan banyak kabel karena disusunnya setiap satu lampu ada kabel yang menghubungkan langsung ke sumber positif dan negatif. Cuma kalau di rangkaian seri itu kan langsung menyatu. Nah, ini gambar dari rangkaian paralel, ini lampu tersusun. Nah, kalau ini lampunya tersusun secara seri, sedangkan baterainya tersusun secara paralel. Ini rumusnya untuk mencari V, V1, V2, V3, VR. Untuk mencari R totalnya sama dengan 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan ditambah 1/R3 atau hambatan pengganti paralel jika sumber tegangannya seperti ini. R1, R2, R3. Nah, ini contoh soal. Tiap 3 buah hambatan dipasang secara paralel masing-masing memiliki nilai 60 ohm dengan sumber tegangannya yaitu 12 volt. Kemudian A, berapa hambatan penggantinya atau R-nya itu berapa? Kemudian pertanyaan yang kedua itu berapa kuat arus yang mengalir? Nah, tadi R-nya itu nilainya sama yaitu 60 ohm. Sekarang kita mencari R totalnya. Untuk mencari R total dari rangkaian paralel yaitu 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Berarti 1/RP sama dengan 1/60 ditambah 1/60 ditambah 1/60. Ini akan menghasilkan 3/60 ohm. Kemudian rangkaian paralelnya itu sama dengan 60/3 sama dengan 20 ohm. Kemudian I-nya sama, yaitu V per R. Sama dengan 12 dibagi 20 ohm, maka arus yang melewati adalah 0,6 ampere. Ini terkait rangkaian listrik lagi. Ini rangkaian listrik ada rangkaian terbuka sama ada rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka yaitu susunan alat-alat listrik yang terbuka sehingga tidak ada arus yang mengalir. Berarti lintasannya itu terbuka. Sedangkan kalau rangkaian tertutup atau lintasannya tertutup yaitu susunan alat-alat listrik yang menyebabkan arus yang mengalir. Otomatis jika kita seumpamakan rangkaian listriknya itu berupa lingkaran, kabelnya yaitu lingkarannya, jika dikatakan sebagai rangkaian tertutup yaitu jika arusnya itu melewati terus. Kemudian jika ada kabel yang putus, pasti arus yang mengalir itu tidak jadi mengalir, akan menjadi arus bocor. Nah, ini rangkaian terbuka. Ini mengakibatkan arus tidak mengalir atau lampunya mati. Sedangkan ini rangkaian tertutup mengakibatkan arus mengalir dan lampunya menyala. Rangkaian juga ada rangkaian seri. Ini lampu dipasang secara seri. Sedangkan ini baterainya yang terpasang secara seri.
Ini lampunya paralel, sedangkan yang ini baterainya yang dipasang secara paralel. Rangkaian campuran yaitu susunan alat-alat listrik yang dipasang secara seri dan paralel. Kalau ini sampean lihat, AB ini terpasang secara seri. Gambar 4 menunjukkan lampu yang dipasang secara campuran. Gambar 4 merupakan rangkaian tertutup sehingga arus mengalir. Untuk keterangan gambar ini ada di sini. Rangkaian seri paralel bisa diganti menjadi ini seri, berarti ini bisa disatukan. Ini juga paralel, bisa dijumlahkan terlebih dahulu. Nanti baru akan ada penjumlahan rangkaian total. Nah, ini ada contoh soal lagi dari rangkaian di atas. Tentukan hambatan penggantinya. Kemudian kuat arus listrik yang mengalir dari rangkaian ini. Ada dua contoh soal. Ini kalian mengerjakan dari dua soal ini, berapakah hambatan penggantinya dan berapa kuat arus listrik yang mengalir. Oke, terima kasih untuk pelajaran kali ini. Sampai pada pembahasan dari rangkaian listrik sampai ke rangkaian listrik seri paralel dan rangkaian listrik yang campuran, yang terdiri dari rangkaian seri dan paralel. Untuk pertanyaannya bisa langsung ke kolom komentar atau kalian lewat Google Classroom ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.